Oh, raihannya menghilang. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya izin bertanya. Oke, golongan apa absen nama? Golongan B, absen 21, nama Nur Alifah. Ya, Pertanyaan saya, mengapa susu skim itu mempunyai kandungan lemak yang lebih rendah, Bu, daripada susu yang lain? ya Terima karena kasih. lemaknya dihilangkan. Jadi susu itu memang berbagai, ada macam-macam ya. Kalau kalian lihat ada yang full cream. Full cream itu artinya kandungan lemaknya masih ada. Jadi memang secara alami lemak itu ada di susu. Kalau yang skim, lemaknya itu dihilangkan atau dikurangi. Ya memang sengaja dikurangi dengan teknologi tertentu, kandungan lemaknya dikurangi sehingga bisa misalkan bagi beberapa orang yang memang ingin mengkonsumsi susu tapi tidak ingin mengkonsumsi lemaknya, itu bisa mengkonsumsi dari susu skim. Jadi misalkan kalian ingin membuat pangan diet apa, misalkan untuk yang kolesterol atau mungkin yang obesitas, yang diet-diet yang berkaitan dengan rendah lemak, itu bisa menggunakan susu skim. Jadi yang lemaknya sudah cukup rendah. Oke, bisa dipahami, Nur Alifah? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, ini kita waktunya masih cukup lama, sampai jam 8.20. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, golongan apa, absen nama? Nama saya Ina Sudiana Nafisa Fitri dari golongan B, absen 9. Oke. Saya mau bertanya, Bu, di susu sapi itu ketika dipanaskan kan ada bagian lendir-lendirnya, Bu, di permukaan. Itu apa termasuk curd atau tidak, Bu? Terus, curd itu lebih baik dikonsumsi atau tidak dikonsumsi, Bu? Alasannya apa? Terima kasih, Bu. Oke. Susu dipanaskan, kemudian kalau dipanaskan nanti dia memang akan terbentuk apa ya, komponennya akan terpisah antara yang bagian curd sama bagian cairannya W-nya. Sebenarnya ya nggak masalah gitu kan, cuman kadang hal itu tidak diinginkan karena kalau sudah terpisah nanti mengkonsumsinya itu agak sulit kan. Kalau kita mengkonsumsi susu akan lebih mudah kalau seluruh bagiannya itu tercampur, sehingga ketika kalian ingin memanaskan susu, melakukan pasteurisasi, itu sebaiknya susunya diaduk perlahan-lahan. Dan terkait dengan curd itu boleh banget dikonsumsi karena memang zat gizinya juga tinggi. Jadi nggak masalah mau mengkonsumsi curd itu. Jadi curd itu kalau nanti dipadatkan, misalkan kalau dipanaskan kan hanya terbentuk lapisan tipis saja ya itu kan. Nah kalau misalkan nanti kalian mengumpulkan curd dalam metode fermentasi, misalkan seperti pembuatan keju atau yogurt, kemudian nanti curdnya dipres, nanti akan jadi keju. Dan itu bisa dikonsumsi, tidak ada masalah. Hanya saja memang kalau untuk susu yang biasa, pemisahan seperti itu adalah hal yang tidak diinginkan karena sekali lagi kalau kita mengkonsumsi susu kemudian ada bagian yang terpisah itu artinya tidak semua bagian akan kita konsumsi. Mesti akan ada yang bagian curd-nya atau lendirnya atau lapisannya itu akan tertinggal di gelas biasanya. Nah itu kan padahal itu juga mengandung zat gizi, jadi kan akan sangat sayang sekali bila tidak dikonsumsi. Ini saya sewaktu-waktu nanti screenshot ya sebagai bukti kehadiran kalian. Mungkin kalau ada yang terkendala di absen di LMS, buktinya bisa dalam bentuk screenshot seperti ini. Sehingga saya harapkan kalian bisa full menyalakan videonya, paling enggak waktu kuliah. Kalau misalkan kalian tidak bisa menyalakan videonya, bisa chat di Zoom atau bisa mengirimkan WhatsApp atau Telegram ke saya konfirmasi misalkan ada gangguan apa seperti itu. Karena kalau tidak ada konfirmasi maka saya anggap kalian tidak masuk. Dan ini untuk screenshot-nya sewaktu-waktu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Ayu Ivani Reza dari golongan B, absen 2. Oke, bagaimana Ayu? Itu kan yang tadi mengenai penggumpalan susu.
kan itu dipengaruhi oleh suhu. Berarti pada susu, pada teknik pengolahan pasteurisasi, UHT, dan susu segar itu kan berbeda suhunya ya, Bu. Terus yang lebih banyak curd-nya itu yang di susu segar atau yang di pasteurisasi atau yang di UHT ya, Bu. Terima kasih. Jadi kalau pemisahan itu memang tergantung suhu juga. Sebenarnya kandungan curd-nya itu sama sebenarnya ya, hanya saja dia terpisah. Jadi misalkan seperti kalau misalkan difermentasi curd-nya itu atau mungkin dipanaskan curd-nya itu akan memisah. Tapi sebenarnya jumlahnya itu sama. Sebenarnya jumlahnya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Satunya ada yang dia tercampur sempurna, yang lainnya itu ada yang terpisah seperti itu. Kemudian kalau kandungannya di berbagai macam susu, misalkan kayak susu UHT, pasteurisasi dan lain sebagainya, saya belum pernah menemukan penelitian yang menghitung berapa kandungan curd-nya. Kalau dari segi curd itu kan bisa saja dia adalah dalam bentuk protein yang tergumpalkan dan zat gizi yang tergumpalkan yang lain. Karena adanya proses pemanasan, biasanya memang akan ada beberapa komponen yang berubah dan yang akan rusak. Jadi misalkan seperti proteinnya yang awalnya dia strukturnya kayak bola ruwet seperti itu, ketika dipanaskan nanti dia bisa lebih tidak ruwet seperti itu. Nah, kalau dari segi jumlah biasanya sama, hanya saja memang bentuknya yang berubah dan fungsionalitasnya mungkin juga yang akan berubah. Jadi misalkan protein yang bola ruwet itu akan lebih sulit dicerna daripada protein yang tidak ruwet seperti itu. Tapi kalau misalkan dia proteinnya itu berubah menjadi yang strukturnya menjadi lurus, kadang malah justru juga fungsionalitasnya malah tidak berguna juga di dalam tubuh. Jadi karena protein itu terdiri dari berbagai macam asam amino dan susunannya yang rumit, beberapa jenis protein satu dengan protein yang lain nanti sifatnya beda-beda. Jadi memang mohon maaf saya belum, kalau secara jumlahnya berapa, saya belum pernah menemukan penelitian terkait dengan jumlah curd yang ada di UHT, pasteurisasi dan sebagainya. Hanya saja kalau berdasarkan teori dan logika, jumlahnya bisa saja sama, hanya saja bentuknya aja yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Ini yang golongan A nggak pengen tanya, ta? Gantian dong yang golongan A, dari tadi sudah golongan B mulu. Tanya. Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Kintan Aprilia, golongan B, absen 10. Kental manis itu kan bukan termasuk susu ya, Bu? Apa? Itu kenapa, Bu, alasannya? Apa? Kental manis itu, ya. Ya, itu bukan termasuk susu kan, Bu? Itu kenapa, Bu, alasannya? Sebenarnya kalau susu kental manis itu dia termasuk susu, hanya saja dia ditambahkan dengan gula yang lebih banyak. Jadi dia termasuk olahan susu, hanya saja yaitu kandungan gulanya dia lebih tinggi dibandingkan dengan susu pada umumnya. Kalau kalian lihat di komposisinya itu kan susunya masih ada. Susunya itu masih ada meskipun sedikit masih ada, cuman ya itu tadi gulanya sangat tinggi dan memang dia tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi susu kental manis itu fungsinya berbeda dengan susu yang lain. Kalau susu yang lain misalkan kalian minum sekaligus misalkan setelah sarapan boleh. Tapi misalkan kalian kalian sarapan kemudian minumnya susu kental manis ya jangan, karena itu isinya paling banyak adalah gula, dan susu kental manis itu memang fungsinya hanya sebagai topping, nemenin makan roti tawar misalkan, atau mungkin campuran kue, hanya seperti itu. Bisa dipahami, Intan? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ini ada yang raise hand, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama, Nadila Hikmatur Rohmah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Hikmatur Rohmah, saya dari golongan B. Saya absen 18, Bu.
Oke, silahkan. Saya kan tadi melihat materinya itu faktor penyebab penggumpalan susu itu ada asam garam, panas, enzim renin, dan pembekuan. Maksudnya berarti panas itu juga bisa menggumpalkan atau bagaimana, Bu? Bisa menggumpalkan. Jadi seperti yang pertanyaan di awal tadi, yang dari siapa tadi, yang susu dipanaskan kemudian terbentuk lapisan, itu artinya memang dia sudah mulai menggumpal. Cuman memang penggumpalannya dia tidak tidak sebanyak ketika kita menggumpalkan menggunakan enzim, menggunakan asam ataupun menggunakan garam. Berarti itu suhunya tuh harus panas Jadi sekali. gini, jadi ketika kalian melakukan fermentasi itu kan artinya, atau mungkin dengan enzim sama mikroba, fermentasi kan menggunakan mikroba, itu kan punya suhu yang cocok dengan mereka gitu loh. Seperti kita ya, kita kan lebih suka kalau suhu sejuk, misalkan seperti suhu 25, itu kita kan merasa nyaman gitu kan. Kalau suhunya dinaikkan mesti, misalkan siang hari suhunya 37, kita kan sudah merasa sangat tidak nyaman. Jadi begitu juga dengan penggumpalan tadi, kalau misalkan digumpalkan menggunakan panas, ya panas saja, jangan menggumpalkan. Misalkan memfermentasi susu, tapi dia juga dipanaskan. Nanti kalau difermentasi kemudian dipanaskan, khawatirnya mikrobanya nanti mati, kemudian susunya malah tidak bisa digumpalkan dengan sempurna. Jadi faktor-faktor yang menggumpalkan susu itu lebih baik kalau kalian ingin menggumpalkan secara sempurna itu dipisah. Jadi misalkan enzim saja, kemudian atau mikroba saja. Kalau enzim sama mikroba masih bisa digabungkan, atau hanya dengan asam-asaman saja, atau dengan garam-garaman saja, atau hanya dipanaskan saja. Seperti itu. Bisa dipahami, Nadila? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya Bella Hayana. Halo, Bella, adakah? Bella Hayana Gasiah. Ini golongan berapa? Temannya ada yang kenal kah? Golongan abu. Golongan abu. Golongan A mana? Mana Bella? Halo Bella? Tadi sudah dinyalakan mic-nya, silahkan kalau mau bertanya silahkan dinyalakan mic-nya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Bella Hayana, absen 4 golongan A. Saya penasaran sama susu soya atau susu kedelai, Bu. Padahal kedelai itu kan tidak menyusui ya, Bu. Terus ada susu soya. Itu kandungan gizinya itu apa sama ya, Bu? Sama susu sapi biasa. Terima kasih, Bu. Jadi yang dinamakan susu itu hanya yang produk-produk dari mamalia, yang dari air puting saja. Jadi kalau misalkan seperti susu kedelai sama susu kacang hijau itu sebenarnya bukan susu. Itu adalah sari. Kalau dari nabati itu namanya sari, bukan susu. Susu itu hanya dari hewani saja, dari mamai, dari golongan mamalia saja. Makanya kalau di materi saya hanya membahas terkait dengan susu yang dari mamalia saja, karena kalau yang dari nabati itu namanya bukan susu sari, tapi memang di masyarakat itu ada kesalahan penyebutan yang akhirnya menjadi lazim, yaitu menyebut sari kedelai, kemudian sari kacang hijau dengan sebutan susu. Karena dianggap secara warnanya kan mirip ya, warnanya juga mirip putih-putih kekuningan. Jadi secara tekstur warna itu mirip, padahal kalau dari segi definisi itu tidak bisa digolongkan menjadi susu. Terkait dengan zat gizi ya jelas pasti akan berbeda karena sumbernya aja satunya dari nabati, satunya dari hewani. Gitu ya Bella? Iya Ibu, terima kasih. Oke. Sekarang coba Koirunisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Helmisa, absen 5 dari golongan B.
Ya, bagaimana? Mengapa susu UHT dengan kemasan aseptik itu Ibu setelah dibuka lebih cepat tengi daripada yang kemasan kaleng Ibu? Terima kasih Ibu. Susu UHT ada tuh yang kemasan kaleng? Seperti susu itu tuh di kemasan susu Bear Brand tuh Bu. Oh alah, yang Bear Brand. Oh iya, itu kaleng juga sih. Sebentar. Susu UHT yang kaleng sama susu UHT Yang kemasan kotak Ibu, yang aseptik. kalau menurutmu lebih cepat basi yang mana? Lebih cepat yang aseptik Ibu. Itu mengapa ya Bu? Bentar, susu yang kotak biasa, yang kardus itu atau yang kaleng? Lebih cepat yang aseptik Bu, yang kotak Bu. Yang kotak. Iya. Itu mengapa ya Bu? Prosesnya bisa aja berbeda. Karena itu adalah mereknya berbeda, pabriknya beda, jadi setiap pabrik, setiap perusahaan pasti punya cara tersendiri untuk meng-UHT-kan, memanaskan, mensterilisasikan susunya. Jadi bisa saja kalau si UHT menggunakan suhu, misalkan yang Bear Brand ya, menggunakan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kotak biasa, sehingga daya simpannya juga akan berbeda-beda. Kalau dari kemasan sebenarnya hampir sama sih ya. Mereka kemasannya juga sama-sama aseptik, memasukkannya juga pasti sudah steril. Akan lebih, yang faktornya yang lebih berpengaruh itu dari proses pengolahannya. Jadi proses pengolahan keduanya pasti akan berbeda. Saya sih menduganya yang Bear Brand tadi, yang kemasannya kaleng, mungkin suhunya bisa lebih tinggi, bisa mencapai 150 dengan waktu yang lebih singkat, dan juga pemilihan dari bahan bakunya juga harus diperhatikan juga. Kalau selama prosesnya dia sudah bersih, tidak ada kontaminasi, berarti untuk susunya bisa lebih panjang. Begitu ya Kak Irenisa? Iya Ibu, terima kasih Bu. Wah, ini masih banyak pertanyaannya. Coba Faradila. Faradila siapa? Mana tadi? Ya Bu, apa terdengar Oh suara saya? iya, oke sudah. Nama saya Faradila Nurhanisa dari golongan A, absen 7. Oke, silakan Faradila. Kan banyak yang kita tahu kalau susu itu katanya penetral obat. Apakah itu benar Bu? Apa ada kandungan tertentu? Susu sebagai penetral obat. Kalau dari kandungannya, apa ya? Sebentar, saya pikir dulu. Kemungkinan sih begini, beberapa jenis obat itu nanti akan bereaksi dengan kandungan yang ada pada susu, misalkan seperti kalsiumnya atau proteinnya. Jadi kandungan obat, zat aktif di obat itu akan berikatan dengan zat gizi di susu, sehingga dia tidak bisa diserap oleh tubuh atau tidak bisa dicerna. Jadi menghambat penyerapan dari obat itu sendiri. Kemudian mungkin juga selain protein sama kalsiumnya bisa juga berikatan dengan vitamin. Tapi kalau vitamin jarang sih. Biasanya sih yang senang berikatan itu si mineral. Mineral itu yang suka berikatan dengan beberapa zat aktif di obat. Itu sebenarnya sama dengan kalau kalian makan, misalkan habis sarapan kemudian minum teh, langsung gitu ya, itu nanti tanin di teh itu akan mengikat beberapa zat gizi yang ada di makanan, sehingga meskipun kalian makannya banyak, tapi nanti zat gizinya tidak bisa diserap oleh tubuh.
Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Nila Anjani. Halo, Nila Anjani ada? Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terdengar. Bu, saya ingin bertanya mengenai pasteurisasi. Benar. Nila, suaranya kurang keras. Kamu pakai headset kah? Iya, Oh ya, sudah. Sekarang sudah cukup keras. sudah. Sudah. Bu, saya Nila, ingin golongan apa? Absen berapa? perkenalkan, nama saya Nila Anjani, dari golongan A, absen 17. Oke. Bu, saya ingin bertanya, apakah pasteurisasi pada susu itu akan mempengaruhi kandungan yang ada di dalam susu? Oh, pasti. Semua proses pengolahan itu akan berpengaruh terhadap kandungan dari susu. Bisa saja gini, ada beberapa pengolahan yang mengurangi kandungan gizi, tapi jenis beberapa pengolahannya lain itu akan meningkatkan zat gizinya. Contohnya kalau yang mengurangi misalkan seperti pemanasan, UHT, sterilisasi maupun pasteurisasi. Jadi beberapa zat gizi yang tidak tahan panas seperti vitamin kemudian ada kalau mineral dia cenderung stabil, vitamin atau mungkin protein atau lemak itu akan berubah sehingga itu nanti akan rusak dan tidak bisa diserap oleh tubuh, seperti itu. Tapi beberapa jenis yang lain seperti fermentasi itu akan menimbulkan zat gizi yang baru. Jadi yang awalnya tidak ada, kemudian mendadak dia menjadi ada. Jadi tidak semua jenis pengolahan itu tidak semua jenis pengolahan itu rugi. Ada juga yang bagus seperti fermentasi tadi. Dan misalkan pemanasan, dia tidak selamanya rugi karena dia akan merusak beberapa zat gizi, tapi beberapa zat gizi itu nanti akan mempermudah penyerapannya. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada protein yang awalnya itu strukturnya seperti bola ruwet, ketika dipanaskan dia menjadi lebih renggang sehingga akan lebih mudah untuk diserap atau dicerna oleh tubuh. Tapi kita memang tetap perlu pengolahan ya, meskipun pemanasan itu menurunkan zat gizi, kita tetap perlu pengolahan karena pengolahan itu nanti akan memperpanjang masa simpan dari susu. Susu itu kan gizinya banyak, mikroba itu sangat suka dengan susu. Nah, kalau dipanaskan mikrobanya itu akan mati sehingga masa simpan dari susu akan lebih panjang seperti itu. Bisa dipahami Nila? Iya Bu, bisa. Terima kasih. Oke, selanjutnya Maharani Amanda. Ya, Bu. Saya mau bertanya. Golongan apa absen? Golongan B, absen 14. Oke. Bu, apakah zat gizi yang terkandung dalam susu kental dan susu UHT itu berbeda, Bu? Kalau dibilang berbeda, dia pasti berbeda. Saya nggak hafal kandungannya, tapi coba kita cek di panganku.org. Yang dimaksud dengan susu kental manis kan? Iya, Bu. Iya, susu kental manis. Bentar.
Oke, ini bisa dilihat kan? Ini saya ambilkan dari panganku.org. Jadi yang atas itu adalah kandungan dari susu kental manis, yang tengah adalah susu sapi segar, dan yang terakhir adalah susu skim bubuk. Kalau susu skim adalah susu yang lemaknya sudah dihilangkan atau dikurangi, kemudian dia diubah menjadi dalam bentuk bubuk. Kalau susu skim ini. Jadi gula di susu skim itu bisa dalam bentuk karbohidrat. Jadi gula itu adalah bagian dari karbohidrat. Biasanya kalau kalian dilihat di informasi nilai gizi itu bisa ngecek di gula, kadang ada tulisannya gula berapa, atau mungkin dalam bentuk glukosa atau fruktosa. Kalau tidak ada, kalian bisa ngeceknya dari karbohidratnya. Sini bisa dilihat karbohidratnya di susu kental manis itu mencapai 55 gram per 100 gram. Kalau yang di susu sapi segar itu hanya 4,3 gram. Kalau yang di susu skim, karbohidratnya juga tinggi, 52,0. Dia tinggi, kandungan karbohidratnya tinggi karena kadar airnya dia rendah. Ini bisa dilihat kadar airnya rendah karena dia dalam bentuk bubuk, yaitu 3,5 gram airnya. Sedangkan kalau susu sapi segar, kadar airnya tinggi, 88,3. Dan kalau susu kental manis itu kadar airnya dia tidak setinggi susu sapi segar, tapi dia juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan susu skim bubuk. Kadar airnya 25 gram. Kemudian mungkin yang bisa dilihat lagi adalah energinya jelas. Susu skim SKM itu energinya tinggi karena dia gulanya sangat tinggi. Kalau yang susu sapi segar paling rendah energinya, dan kalau yang susu skim bubuk energinya juga cukup tinggi, 359 kalori. Dan yang bisa dilihat lagi, misalkan pasti protein. Di susu skim, lemaknya rendah, hanya 1 gram. Kemudian proteinnya dia tinggi, 35,6 gram. Sehingga karena proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, maka energinya juga tinggi. Kalau susu sapi segar, proteinnya dia lebih rendah. 3,2 gram, kemudian lemaknya hanya 3,5 gram. Kalau lemaknya dia memang ini ya, susu sapi segar lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang susu skim. Kalau susu kental manis, proteinnya lebih tinggi daripada susu sapi, tapi lemaknya lebih tinggi juga dibandingkan dengan yang susu sapi segar. Kalau untuk zat gizi yang lain seperti mineralnya, yang tengah ini adalah mineral, ya adalah golongan mineral. Yang susu skim